channel YouTube saya, Fon Story. Nah, di video kali ini saya akan menunjukkan cara penggunaan aplikasi Zoom, yang mana aplikasi ini sudah sangat sering kita gunakan, terutama selama masa pandemi. Aplikasi ini digunakan untuk kegiatan rapat-rapat online maupun kegiatan belajar online atau daring. Yang pertama, pastikan teman-teman sudah punya aplikasinya. Teman-teman menginstal terlebih dahulu aplikasi Zoom di desktop teman-teman atau di komputer. Jika sudah terinstall, teman-teman silahkan buka aplikasinya. Nah, tampilan layarnya akan seperti ini. Nah, di sini ada pilihan Join a Meeting dan Sign In. Di video ini, saya akan menunjukkan tutorial kita sebagai host. Namun sebelumnya, kita bisa memulai sebuah pertemuan online atau pembelajaran online. Email kita harus sudah terlebih dahulu terdaftar di aplikasi Zoom. Bila email teman-teman sudah terdaftar di aplikasi Zoom, maka teman-teman sudah bisa mengadakan pertemuan online ataupun perkuliahan online. Nah, kemudian ini tadi karena kita di video ini tutorialnya sebagai host, maka kita masuk melalui menu sign in. Ini kita klik. Nah, kemudian akan tampil halaman seperti ini. Di sini kita masukkan email dan juga passwordnya. Nah, untuk emailnya, teman-teman masukkan email teman-teman, kemudian passwordnya. Jangan lupa email ini sudah terdaftar di aplikasi Zoom ya teman-teman sebelumnya. Kemudian kita masukkan passwordnya, lalu kita klik menu sign in. Nah, setelah itu kita akan masuk ke halaman ini. Di sini ada beberapa icon, ada di bagian ini yang besar-besar ini ya teman-teman, ada juga di yang bagian atas. Pertama kita mulai dulu yang bagian yang lingkaran besar ini dulu. Di sini ada beberapa ikonnya, ada beberapa menu New Meeting, menu Join, menu Schedule, dan juga menu Share Screen. Saya jelaskan satu persatu ya teman-teman. Nah, untuk menu New Meeting ini teman-teman gunakan untuk rapat online yang tidak direncanakan sebelumnya. Kemudian, ini ada juga menu di sebelahnya, yaitu menu Join. Nah, jika email teman-teman itu sudah terdaftar di aplikasi Zoom, maka ada kemudahan untuk teman-teman untuk join ke kegiatan rapat online ataupun kegiatan perkuliahan online. Karena teman-teman bisa masuk melalui dua cara, bisa tadi menu join a meeting, bisa juga masuk melalui sign in terlebih dahulu, baru masuk ke menu join seperti ini ya teman-teman. Nah, kemudian ada lagi di bawahnya yaitu menu schedule. Nah, untuk menu schedule-nya sendiri, itu teman-teman mau membuatkan schedule untuk pertemuan online ataupun perkuliahan online. Jadi, kalau misalnya teman-teman ingin memulai sebuah rapat atau ingin memulai sebuah pembelajaran, yang jelas teman-teman harus membuat schedule-nya terlebih dahulu. Nah, di menu ini teman-teman bisa membuat schedule-nya. Nah, kemudian untuk di menu share screen, itu artinya menu membagi layar. Kemudian di atas ini ada menu home, ini halamannya yang ini ya. Kemudian ada menu chat. Nah, menu chat ini untuk memulai percakapan baik antara host maupun peserta. Kemudian di sini ada menu meeting, kemudian ada menu kontak. Kemudian ini adalah menu setting. Kita klik di sini. Ini adalah icon-icon di mana teman-teman bisa men-setting untuk aplikasi Zoom-nya. Mulai dari video, audio, share screen, chat, sampai ke accessibility-nya. Tapi seandainya teman-teman itu masih pemula, maka pengaturan atau setting ini biarkan seperti pengaturan sebelumnya. Ini tidak perlu dirubah lagi. Nah, kemudian kita kembali. Nah, sekarang kita masuk ke menu schedule. Ini adalah menu di mana teman-teman bisa membuat schedule. Nah, di sini ada beberapa pilihan, ada topiknya. Di sini tergantung teman-teman kira-kira mau
membuat rapat atau perkuliahan online-nya dengan topik apa. Ini saya ambil contoh, misalnya rapat koordinasi ya. Ini hanya contoh rapat koordinasi. Kemudian kita lihat kira-kira teman-teman mau membuat jadwal atau schedule-nya itu kapan ya. Ini saya ambil contoh, misalnya tanggal 8 Februari tahun 2021. Kemudian jamnya jam berapa? Ini saya ambil contoh jam 8 pagi. Oke, jam 8 tepat. Kemudian untuk durasinya, di sini teman-teman bisa pilih kira-kira mau berapa jam. Gitu ya. Namun teman-teman, untuk catatannya, jika teman-teman aplikasi Zoom-nya adalah aplikasi yang tidak berbayar, maka teman-teman hanya boleh mengadakan kegiatan meeting online hanya sebatas 45 menit. Namun, jika aplikasi Zoom teman-teman itu adalah aplikasi berbayar, maka teman-teman bisa mengadakan pertemuan atau perkuliahan online itu sepanjang 24 jam. Ya, jadi itu bedanya. Nah, kemudian untuk time zone-nya tergantung dari daerah atau lokasi di mana teman-teman berada. Nah, saya ambil contohnya di sini, bagian Wita. Nah, karena zona Wita itu adalah GMT 8, maka ini saya kliknya di sini. Tapi untuk teman-teman yang di bagian WIB, maka teman-teman pilihnya GMT 7. Oke. Nah, kemudian di sini kita untuk penyetelan meeting ID-nya, di sini ada dua pilihan, boleh secara otomatis dan boleh pula ini teman-teman yang buat untuk ID-nya. Jadi tergantung ya teman-teman. Nah, ini saya ambil contoh misalnya secara otomatis. Nah, di sini langsung tampil passwordnya. Untuk passwordnya bisa teman-teman rubah, bisa juga menggunakan password yang diberikan oleh Zoom. Tapi di sini saya menggunakan password pribadi supaya lebih mudah untuk masuk. Di sini saya ambil contoh coba. Nah, kemudian di pilihan bawahnya ada menu waiting room. Nah, untuk waiting room ini ada dua kegunaannya ya teman-teman. Jadi yang pertama, misalnya kegiatan rapat online yang teman-teman buat ini untuk bisa diakses oleh orang dari luar atau kegiatan eksternal, jadi teman-teman bisa mengontrol. Nah, kan biasanya kan kalau misalnya teman-teman sudah mengedarkan ID dan juga passwordnya, maka siapapun boleh masuk. Tetapi teman-teman bisa mengontrol apakah orang ini adalah orang yang teman undang atau peserta yang teman-teman undang, yang host undang, ataukah dia orang yang tidak boleh ikut pertemuan ini. Atau yang kedua, bisa juga menu ini untuk mengontrol peserta. Jadi bila ada peserta yang tidak disiplin dalam mengikuti rapat online ataupun perkuliahan online, maka teman-teman bisa mengatur dia di waiting room ini. Selanjutnya, ini ada menu video. Nah, untuk menu video, untuk hostnya itu yang pasti selalu on. Nah, kemudian untuk partisipannya, jadi tergantung. Kalau misalnya teman-teman menghindari adanya keributan, artinya kegiatan rapatnya itu adalah komunikasi satu arah, maka teman-teman off-kan partisipannya. Tetapi jika ini adalah kegiatan rapat online yang memang harus ada diskusi ataupun adanya feedback dari peserta, maka teman-teman boleh meng-on-kan video dari partisipannya. Lalu kita save. Kemudian teman-teman, di sini akan muncul schedule meeting teman-teman. Nah, ini sudah ada mulai dari topiknya, ID-nya, passwordnya, dan juga ada yang berupa link. Kemudian teman-teman share ke anggota atau peserta yang ingin teman-teman undang. Kemudian ini kita close. Nah, oke. Sekarang kita masuk ke menu meeting. Nah, inilah teman-teman. Tadi kan teman-teman sudah membuat schedule-nya. Nah, di sini sudah ada schedule meeting untuk teman-teman. Misalnya sudah sampai ke hari H untuk kegiatannya, untuk meetingnya, tinggal teman-teman masuk, kemudian
ke menu Start. Ini kita kasih perbesar layarnya ya teman-teman. Nah, oke. Nah, untuk masuknya teman-teman harus klik melalui Join with Computer Audio. Nah, di sini ada beberapa menu. Ini adalah menu Mute, kemudian menu Start Video. Nah, oke teman-teman, di sini juga ada menu Start Video. Nah, bila kalian teman-teman klik nanti akan muncul seperti ini. Nah, di sini untuk teman-teman bisa lihat, bisa membagikan videonya saat teman-teman mengadakan rapat ke peserta. Oke, sudah. Kemudian kita masuk ke menu Security. Di sini adalah menu keamanan. Jadi, di sini teman-teman bisa menyetel untuk chatnya, rename time service, habis itu unmute-nya, start video, dan lain-lain. Nah, kemudian di menu selanjutnya adalah menu partisipan. Di menu partisipan ini, jadi teman-teman bisa lihat kira-kira siapa saja peserta yang sudah hadir di rapat teman-teman. Kemudian ada menu chat. Nah, untuk menu chat sendiri, di sini teman-teman, kalau misalnya ada link absen, nah teman-teman bisa membagikan di kolom chat ini. Jadi, pesertanya bisa mengklik link absen yang teman-teman kirimkan di menu chat. Nah, kemudian ini untuk menu share screen seperti yang saya bilang tadi, untuk membagikan layar. Ya, jadi kalau misalnya teman-teman mau presentasi atau mau membagikan layar teman-teman, bisa teman-teman klik di layar share screen sehingga layar yang teman-teman tampilkan itu bisa dilihat oleh peserta. Share screen-nya sudah selesai, teman-teman bisa mengklik stop share. Nah, kemudian yang berikutnya adalah menu record. Nah, menu record ini bertujuan yang membutuhkan bukti atau teman-teman ingin melihat kembali kegiatan belajar online ataupun rapat online yang sudah dilaksanakan, sudah ada di file penyimpanan teman-teman. Kemudian, nah ini tadi sudah hampir semua saya jelaskan ya teman-teman. Nah, jika misalnya sudah selesai kegiatan rapat online-nya, teman-teman bisa mengklik end. Itu artinya sudah selesai untuk kegiatan rapatnya. Nah, di sini ada dua pilihan, ada menu end meeting for all atau leave meeting. Tapi jika teman-teman itu sebagai host, teman-teman bisa meninggalkan meeting itu dengan end meeting for all. Untuk leave meeting ini biasanya jika sebagai peserta, karena cuman dia sendiri yang keluar dari kelas online atau rapat online. Tapi karena Anda sebagai host, maka Anda klik di end meeting for all agar semuanya bisa keluar dari kegiatan rapat online maupun pembelajaran online. Ini kita klik. Nah, maka sudah selesai. Oke teman-teman, demikian penjelasan saya tadi mengenai tutorial cara penggunaan aplikasi Zoom sebagai host. Nanti akan ada lagi video-video saya selanjutnya bagaimana tutorial cara penggunaan aplikasi Zoom sebagai peserta, dan juga saya akan menunjukkan juga di video lainnya tutorial cara mendaftarkan website Zoom. Ya, jadi tadi saya sudah jelaskan di awal bahwa jika teman-teman ingin memulai sebuah meeting sebagai host atau teman-teman yang ingin mengadakan rapat online, maka pastikan dulu email teman-teman harus sudah terdaftar di aplikasi Zoom. Terima kasih ya teman-teman sudah menonton video saya. Semoga video ini dapat bermanfaat dan saksikan terus video saya selanjutnya ya. Bye-bye.